Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI, dan radio swasta lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita, dari tempat aktivitas kita menuju ke rumah Allah ini, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan salat maghrib yang telah kita kerjakan bersama secara berjamaah tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hari ini kita berada di penghujung daripada bulan Muharram. Tepatnya hari ini kita berada di tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah. Di bulan Muharram ini salah satu daripada bulan haram, ya. Jadi sisa daripada bulan haram ini kita manfaatkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan-kebaikan kita, dan juga kita manfaatkan dari sisa bulan haram ini untuk memperbanyak menambah kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah ketika kita berada dalam sebuah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kajian kita masih berkaitan dengan seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam. Karena perlu kita sampaikan lagi pentingnya ilmu ini, karena dia adalah bagian daripada agama kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala langsung menetapkan bagian masing-masing ahli waris di dalam Al-Qur'an. Tepatnya di dalam surat An-Nisa ayat ke-7, Allah jelaskan secara global, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa, sedikit atau banyak bagian yang telah Allah tetapkan. Kemudian juga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kembali mempelajari ilmu ini. Setidaknya setiap keluarga itu bisa mengetahui bahwasanya Al-Quran dan juga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajari ilmu ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innaha nisful 'ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati,
bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka ketika sebuah ilmu itu dicabut, apa yang terjadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah, apalagi berkaitan masalah harta, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifati harta di dalam Al-Qur'an dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi kita diuji dengan harta. Ada kalanya ketika enggak ada harta, akur-akur antara abang beradik. Tapi ketika sudah ada harta, sudah ribut. Enggak lagi saling silaturahim, enggak lagi saling sapa. Bahkan ada yang mengatakan, ini sampai mati saya enggak saya maafkan. Nauzubillah min dzalik. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita berbicara tentang masalah warisan, berarti kita bicara tentang masalah hak, dan Allah telah menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris. Dan sekali lagi, ketika kita berbicara tentang masalah warisan, pada hakikatnya kita sedang membicarakan tentang masalah nikmat. Karena harta yang kita dapat ini tanpa kita harus bekerja. Harta warisan yang kita dapatkan ini tanpa kita harus mengeluarkan keringat. Jadi hana payah hehe kerja, hana payah dibiru. Ya, seakan-akan ini harta yang jatuh dari langit. Ya. Maka ini adalah sebuah nikmat, tetapi ketika mereka tidak menyadari itu adalah sebuah nikmat, kadang-kadang ini jadi musibah, jadi malapetaka di antara ahli waris. Ada yang ribut-ribut, ada yang sampai pukul-pukul, ada yang sampai nauzubillah sampai tumpah darah, ada yang sampai bawa ke mahkamah. Ya. Tentu mahkamah ini adalah solusi terakhir. Ya, kalau bisa dimusyawarahkan dulu. Karena terkadang kita sedih melihat tatkala berada di mahkamah itu, di pengadilan agama, sudut kanan itu misalkan abang dengan pengacaranya, sudut sebelah kiri itu adik dengan pengacaranya. Ya. Jadi ketika sudah ada sudah disidangkan, tentu kalau kita lihat di mahkamah itu tetap awal mulanya diadakan mediasi dulu, diupayakan damai dulu. Namun ketika upaya damai ini tidak berhasil, maka tentu harus disidangkan. Nah, ketika disidangkan itu juga ada yang menang dan ada yang kalah. Kadang-kadang orang yang menang itu egonya lebih tinggi, dia merasa gimana, ya. Sedangkan yang kalah sebaliknya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah ada putusan nanti dari mahkamah, nanti kadang-kadang ada yang enggak puas, dia lakukan banding lagi ke tingkat provinsi. Ketika nanti sudah disidang, sekali, dua kali sidang, tiga kali sidang, lalu ada putusan banding, dia merasa enggak puas lagi, ada yang sampai ke Mahkamah Agung, ya, kasasi ke Mahkamah Agung. Disidangkan lagi sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ya, keluar putusan kasasi. Dan ketika sudah keluar putusan kasasi, dia merasa enggak puas lagi sampai ada PK peninjauan kembali. Dan ini bukan setahun dua tahun, ya, ini bertahun-tahun. Ya. Coba kita bayangkan, ya, yang seharusnya warisan itu menjadi aset nikmat bagi para ahli warisnya, tapi dalam jangka waktu sengketa ini itu tidak bisa dimanfaatkan, ya, nggak bisa disewakan, nggak bisa dijual beli karena statusnya masih sengketa. Yang seharusnya ahli waris itu bisa mendapatkan nikmat secara langsung. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang dalam praktek di masyarakat ada orang yang menunda-nunda pembagian warisan sampai dalam waktu yang lama. Meninggal orang tua misalkan, meninggalkan 4 orang anak ataupun 5 orang anak misalkan, 3 laki-laki, ada 2 perempuan. Jadi ketika meninggal orang tua tidak dilaksanakan pembagian harta warisan, dan ini bertahun-tahun, ada yang sampai ditunda 10 tahun, ada yang sampai 15 tahun,
ada yang sampai 20 tahun. Bahkan dalam fatrah tidak dibagikan ini dalam waktu yang lama, sehingga membuat ada salah seorang daripada ahli warisnya itu meninggal dunia. Jadi belum dibagi harta warisan orang tuanya, katakanlah dari 5 orang anak tadi ada 1 anak yang meninggal dunia. Ya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sampai 2 ataupun 3 lapis setelah kematian daripada almarhum itu belum difaraidkan. Ya. Sehingga ini dikenal di dalam ilmu mawaris adalah kasus al-munasakhat. Ya. Mana al-munasakhat ini adalah terjadi tumpang tindih dalam masalah kewarisan. Jadi belum dibagi harta orang tuanya, ada ahli waris meninggal dunia lagi. Ya. Maka secara definisi yang dimaksud dengan kasus al-munasakhat ini adalah ketika meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris, sehingga bagiannya itu berpindah kepada ahli waris yang lain lagi. Contoh misalkan, meninggal orang tua tadi di tahun 2015 misalkan. Ya. Lalu tidak dilaksanakan pembagian harta warisan, ditunda sampai dengan 2022 misalnya. Ini 2015 meninggal orang tua, punya 5 orang anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Nah, di tahun 2020 misalkan, jadi meninggal anak laki-laki yang pertama. Ya. Jadi ketika meninggal anak laki-laki yang pertama ini, harta warisan orang tuanya dulu belum difaraidkan. Baru mau bagi tahun 2022. Pertanyaannya, apakah anak yang meninggal tadi mendapatkan hak warisan ataupun tidak? Ya. Maka ini juga jadi sebuah pertanyaan. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan, "Nyoh hana merempek li ka meninggal." Ya. Oh, untuk anaknya lagi, kalau dia misalkan anak pertamanya ini sudah berkeluarga, lalu dia ada punya keturunan ataupun cucu daripada kakeknya dulu yang sudah duluan meninggal, maka ada yang bilang, "Nyoh hana merempek kapatah titi." Ya. Ini udah kaputuh titi hana merempek. Ya. Padahal jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat daripada kewarisan itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal pewaris. Dan kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Baik. Yang mau kita bagi harta siapa sekarang? Oh, harta orang tua yang meninggal 2015 dulu. Nah, meninggal orang tua tahun 2015. Nah, ketika meninggal orang tua tahun 2015, siapa yang masih hidup daripada ahli warisnya? Oh, semua anak ini masih hidup. Nah, berarti anak ini berhak mendapatkan harta warisan. Walaupun dibaginya sekarang, ya, katakanlah sudah 7 tahun kemudian, ya, sehingga ada anak pertama tadi yang sudah duluan meninggal sebelum pembagian harta warisan orang tuanya. Maka bagaimana hak untuk anak laki-laki yang pertama tadi yang sudah duluan meninggal? Maka haknya tetap kita bagikan. Ya. Karena syarat tadi, dia memenuhi syarat sebagai ahli waris. Syarat kewarisan tadi adalah hidupnya ahli waris ketika meninggalnya pewaris. Walaupun terjadi perbedaan waktunya, hanya 1 menit ataupun hanya 1 hari misalkan. Ya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contoh yang sering kita sampaikan. Misal suami istri misalkan naik kendaraan bermotor, tiba-tiba terjadi insiden kecelakaan. Suami meninggal di tempat, istrinya sempat diopname, ya, kemudian meninggal dunia. Enggak lama diopname meninggal dunia. Maka dalam hal ini sekali lagi di sana ada 2 penentuan warisan. Yang pertama, ketika suami meninggal, siapa masih hidup? Istri masih hidup, maka istri ada hak warisan daripada harta suami. Ya. Oh, kalau mereka memiliki keturunan, jelas semua hartanya itu untuk keturunan mereka. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika enggak ada keturunan. Nanti pihak keluarga suami mengatakan, untuk apa istrinya dapat lagi? Kan dia sudah meninggal.
Padahal ketika suaminya meninggal ini, istrinya itu masih hidup walaupun dalam kondisi kritis, dibawa ke rumah sakit, diopname. Maka di sana terjadi pemindahan hak. Berapa porsi bagian istrinya tadi? Oh, kalau nggak ada anak, dapat 1/4 daripada harta suami. Jadi harta istri akan bertambah, ya, sebesar 1/4 daripada harta peninggalan suaminya ketika dilakukan faraid ataupun pembagian harta warisan suami tersebut. Jadi ketika meninggal suaminya ini, siapa masih hidup? Ada istrinya. Oh, boleh jadi nanti ada saudara kandung yang lainnya. Maka dalam hal ini tetap harus diberikan hak kepada istrinya tadi, ya, karena dia memenuhi syarat-syarat mendapatkan harta warisan. Hidupnya ahli waris ketika meninggal si pewaris. Kecuali jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui mana duluan mana kemudian meninggal. Nah, ketika terjadi insiden kecelakaan, saksi melihat dua-duanya udah di jalan, nggak tahu mana duluan mana kemudian meninggal dunia. Maka dalam hal ini mereka tidak saling mewarisi. Jadi harta suami nanti akan difaraidkan kepada keluarga suami, harta istri akan difaraidkan juga kepada pihak keluarga istrinya. Oh, kalaupun ada harta bersama di antara mereka, maka ini harus dipilah di awal. Mana harta menjadi hak punya suami, mana harta menjadi hak punya istrinya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini tidak ada pihak-pihak yang dizalimi. Semua mengambil hak sesuai dengan porsi yang telah Allah tentukan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu ada istilah yang namanya al-munasakhat, yang mana pengertiannya adalah ketika meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta warisan, sehingga bagian tersebut, bagian ahli waris yang meninggal ini berpindah kepada ahli waris yang lain. Jadi dalam kasus tadi tetap kita hitung hak untuk anak laki-laki yang sudah meninggal tadi. Oh, tadi dia punya 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Berarti dari total harta peninggalan orang tuanya, ya, dibagi berapa? Kalau 3 laki-laki, 2 perempuan, itu semua nanti dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Setiap laki-laki ada 3 orang ini dikali 2. Karena rumusnya, kaedahnya adalah sesuai dalam surat An-Nisa ayat ke-11 dan juga An-Nisa ayat 176, lidzakari mislu hadzil unthayain, laki-laki dia mendapatkan 2:1 dengan perempuan. Jadi kalau 3 laki-laki ada 2 perempuan, maka dari total harta peninggalan almarhum semua ini dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena 3 laki-laki dikali 2 seakan-akan ada 6 kepala, kemudian ditambah dengan 2 orang perempuan, berarti 6 tambah 2 menjadi 8 bagian. Sehingga kaedahnya nanti setiap laki-laki ngambil 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, perempuan 1 bagian, 1 bagian. Jadi bukan langsung dibagi, oh ini ambil 2/3 untuk anak laki-laki, ya, 1/3 untuk anak perempuan. Ketika dilihat, oh yang laki-laki rupanya ada 3 orang, 2/3 tadi bagi 3. Sedangkan yang perempuan, misalkan hanya 1 orang, dia 1/3. Ketika kita hitung-hitung, rupanya dapat 1/3 semua, nggak ada perbandingan 2:1 dalam kasus ini. Maka rumusnya semua, setiap laki-laki itu dikali 2, perempuan dikali 1, kemudian kita gabungkan bagian mereka. Nanti dari total harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu semua dibagi 8. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak 2 bagian anak laki-laki yang sudah meninggal tadi, maka ini dikemanakan? Maka ini akan difaraidkan kembali. Siapa ahli warisnya? Kita lihat ketika meninggal anak yang pertama ini, siapa ahli warisnya? Boleh jadi dia sudah berkeluarga, ada istrinya, ada juga keturunannya lagi. Maka dari tumpuk untuk anak laki-laki yang pertama ini, dari bagian anak laki-laki yang pertama ini setelah dihitung bagian orang daripada harta warisan orang tuanya, baru dihitung lagi, difaraidkan lagi. Di sana ada hak istrinya 1/8. Kemudian sisanya itu ada hak anak-anaknya
ya, 7/8 dibagi berapa jumlah anaknya. Oh, kalaulah misalkan yang laki-laki yang meninggal ini dia belum berkeluarga, maka hartanya itu akan dikembalikan kepada saudara laki-laki kandung dan saudari perempuan kandung yang masih hidup. Ya, tadi ada 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki pertama sudah meninggal dunia, berarti saudaranya ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, maka di sana ada hak mereka. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita ketahui, jangan sampai kita mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Ketika kita mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka, itu sama dengan kita berbuat zalim. Sama dengan kita mencuri harta orang lain. Sama dengan kita memakan hak ataupun harta secara batil yang bukan hak kita, kita makan. Karena perlu kita ketahui, semua harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan dan belanjakan harta itu. Dan berbicara tentang masalah kezaliman, ya, para ulama telah membagi zalim itu juga ada 3 macam. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ketika seseorang tidak memberikan hak kepada orang lain, maka ini adalah zalim. Dan definisi zalim itu adalah ketika kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Contoh misalnya, ketika ada sebuah gelas, yang mana gelas ini biasa kita pakai untuk minum. Dan satu lagi ada gayung misalkan. Ada gayung ini biasa kita pakai buat mandi, buat siram bunga dan lain sebagainya. Nah, lalu kita rubah fungsinya. Seseorang meminum pakai gayung dan mandi pakai gelas misalkan. Nah, maka ini adalah secara definisi ini zalim. Kenapa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah melarang di dalam Al-Qur'an untuk mencaci maki orang lain, untuk memfitnah orang lain, ya, untuk mengunjing orang lain, Allah haramkan, Allah larang. Nah, namun dalam kejadian ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang yang berbuat demikian. Jadi dia suka menzalimi orang lain, suka mengunjing orang lain, suka memfitnah orang lain dan sebagainya. Maka ini juga zalim, ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika juga kadang-kadang ada orang yang mengamalkan ataupun dia sudah hafal, ya, surat Al-Ikhlas yang sering kita bacakan, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Jadi dia sudah hafal ayat itu. Tapi dia mengatakan bahwasanya semua agama ini sama. Cuman cara ibadahnya saja berbeda. Ya, ini zalim ini. Karena kenapa? Menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika Allah telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Di sana ada yang berhak dapat 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Lalu kita tidak memberikan hak kepada mereka, ini juga zalim. Ya. Sehingga sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri membagi kezaliman itu ada 3 macam. Ada zalim yang memang tidak dimaafkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika seseorang berbuat syirik, ketika seseorang berbuat dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena juga berdasarkan surat Luqman ayat ke-13, tatkala Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berlaku syirik, ya, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi itu juga zalim. Dan zalim seperti ini itu tidak ada maaf.
tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan Allah yang telah melahirkan, yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keturunan dan lain sebagainya. Tetapi lalu dia menduakan Allah, dia syirik kepada Allah, maka ini enggak ada maaf. Dan yang kedua, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kesyirikan kata Imam Hasan Al-Basri, ataupun perbuatan zalim. Ada perbuatan zalim kata Imam Hasan Al-Basri, yang mana perbuatan zalim ini itu tidak cukup kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga kita harus minta keredaan kepada orang tersebut. Itu ketika seseorang menzalimi hak saudaranya. Bahkan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jikalau seorang anak Adam itu memiliki 70 dosa yang kaitannya hubungan dia dengan Allah, maknanya apa? Kadang-kadang dia enggak salat, dia enggak puasa, ataupun dia melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya mengunjing, suka berkata kotor dan lain sebagainya. Maka ketika dia berbuat 70 dosa yang berkaitan hubungan dia dengan Allah, itu lebih ringan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dibandingkan dengan seseorang yang melakukan kezaliman yang berkaitan dengan hak orang lain. Karena yang berkaitan dengan hak orang lain, kita butuh keredaan orang tersebut. Boleh jadi yang berkaitan dengan hak Allah, kita cukup cuman minta maaf, mohon ampun, bertaubat kepada Allah, Allah maafkan. Tetapi yang berkaitan dengan hak orang lain, maka kita butuh keredaan, butuh keikhlasan orang tersebut untuk memaafkan kita. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kasus yang kita sebutkan tadi al-munasakhat, ya, ini juga tetap kita harus berikan hak kepada ahli waris yang sudah meninggal dunia tapi dia belum dibagi harta warisan dari orang tuanya. Maka sekali lagi ini juga dia mendapatkan hak warisan, yang mana hak warisannya ini akan dikembalikan lagi kepada ahli waris yang hidup, ya. Maknanya apa? Porsi bagian ahli waris yang meninggal tadi difaraidkan kembali. Oh, ketika ini meninggal, siapa ahli warisnya? Ya. Maka nanti ada beberapa bagian ataupun beberapa kondisi yang mana jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sosok ahli waris yang kedua adalah mereka juga yang merupakan sosok ahli waris yang pertama. Contoh yang kita sebutkan tadi, misal ahli waris memiliki 4 orang anak laki-laki semua, meninggal orang tuanya, belum difaraidkan, sampai anak pertama meninggal dunia. Anak pertamanya ini belum menikah, ataupun dia belum berkeluarga. Maka tentu sosok ahli waris yang kedua ini adalah sosok ahli waris yang pertama. Jadi ahli warisnya itu ketika walaupun dihitung bagian orang anak yang meninggal ini, tetap itu yang mendapatkan hak warisan siapa? Saudara kandungnya, yang 3 orang yang masih hidup. Ya. Jadi ini dia. Jadi sosok ataupun kondisi pertama adalah ahli waris yang kedua adalah mereka yang juga merupakan ahli waris yang pertama. Jadi langsung dibagi 3 aja langsung nanti. Ya. Jadi nggak perlu kita hitung lagi yang meninggal tadi. Nanti kondisi yang kedua jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ahli waris dari pewaris yang kedua adalah ahli waris dari ahli waris yang pertama, tapi kondisinya sudah berbeda dalam kondisi dekat dan jauhnya hubungan terhadap almarhum. Ya. Contoh misalkan seorang memiliki 2 orang istri. Misal, dari istri pertama ada keturunan seorang anak laki-laki. Kemudian dari istri kedua punya 3 anak perempuan semua. Jadi dari istri pertama 1 anak laki-laki, dari istri kedua 3 anak perempuan, semua perempuan. Nah, jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, meninggal orang tuanya misalkan. Jadi ketika meninggal orang tuanya, berarti ahli warisnya meninggalkan 2 orang istri dan 4 orang anak.
3 perempuan 1 laki-laki. Baik anak dari istri pertama ataupun anak dari istri kedua. Karena ini adalah semua anak almarhum. Jadi semua ini adalah ahli waris. Namun belum difaraidkan harta orang tuanya yang meninggal tadi. Ya. Meninggal salah seorang daripada anak perempuan tadi. Jadi dari istri kedua kan ada 3 orang anak perempuan, meninggal 1 anak perempuan. Maka nanti bagaimana kondisinya? Nanti tetap kita hitung hak anak perempuan tadi. Karena kenapa? Ada terjadi perubahan nanti. Ya. Oh, ketika meninggal anak perempuan ini berarti yang hidup siapa? Yang pertama ada ibu kandungnya. Kemudian ada 2 saudari perempuan kandung. Ya. Dan ada 1 saudara laki-laki yang sebapak. Sabohyah beda mak. Maka nanti akan berbeda. Ya. Oh, untuk ibu kandung dapat porsi 1/6. Ya. Karena ada jamak dari pihak saudara. Kemudian 2 saudari perempuan kandung dapat porsi 2/3. Sedangkan untuk saudara laki-laki yang sebapak itu dia dapatkan asabah. Ya. Dari mana? Dari bagian anak perempuan yang meninggal dunia tadi. Jadi tetap kita laksanakan pembagiannya. Jadi jangan sampai kita sekali lagi menzalimi hak orang lain. Karena sekali lagi ketika kita bicara tentang masalah warisan, berarti kita bicara tentang masalah hak, dan ini harus kita runutkan. Oh, dari awal ketika meninggal orang tuanya, anak-anaknya masih hidup, baik anak dari istri pertama ataupun anak dari istri kedua. Tapi karena ditunda pembagian warisan sampai ada salah seorang anaknya tadi meninggal dunia, maka tumpuk ataupun porsi bagian anak yang meninggal dunia tadi baru difaraidkan kembali, yang mana kondisinya sudah merubah ahli warisnya. Dari segi dekat dan jauhnya hubungan ahli waris. Berarti ahli waris tadi ada meninggalkan 2 saudari perempuan kandung, kakak-kakaknya, dan ada 1 saudara laki-laki yang sebapak. Karena kenapa? Dari istri pertama tadi ada punya 1 anak laki-laki. Sedangkan yang meninggal ini adalah anak dari istri kedua, yang mana dia punya 3 anak perempuan yang pertama ini meninggal dunia. Maka di sana ada perubahan, dan ini tetap kita berikan haknya. Oh, jangan kita menganggap oh ini saudara sebapak ini nggak dapat. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan saudara sebapak itu dianggap saudara tiri. Ini yang salah. Ya. Karena masih ada hubungan darah, 1 bapak beda ibu dengan almarhum. Ya. Jadi masih ada hubungan darah, dan kita pernah membahas masalah ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena pihak saudara ataupun dari pihak saudara itu ada 4 macam saudara. Ada saudara yang sekandung, maknanya 1 ayah dan 1 ibu dengan almarhum. Ada saudara yang sebapak, 1 bapak beda ibu dengan almarhum. Ada saudara yang seibu, 1 ibu beda bapak dengan almarhum. Dan nanti ada saudara tiri yang beda bapak beda ibu dengan almarhum. Maka di sini harus kita ketahui jemaah yang muliakan oleh Allah SWT tentang silsilah daripada ahli waris yang ada. Jangan sampai ya dalam kasus tadi misalkan, oh dia saudara sebapak nggak dapat, ini saudara tiri nggak dapat. Bukan saudara tiri itu. Maka ini harus kita luruskan. Jangan sampai kita mengharamkan hak kepada ahli waris yang berhak, ataupun kadang-kadang kita memberikan hak kepada yang tidak berhak. Contoh misalkan dalam kasus tadi ada 3 ataupun ada 2 saudari perempuan kandung, ada 1 saudara laki-laki yang sebapak, dan nanti ada 1 saudara laki-laki sepersusuan. Nah, ini bagaimana? Apakah saudari sepersusuan itu mendapatkan hak warisan ataupun saudara laki-laki sepersusuan itu mendapatkan hak warisan? Tidak. Ya. Jadi yang mendapatkannya hanya yang ada hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Ada hubungan darah secara langsung, bukan karena sebab disusui saja. Karena sebab disusui memang itu adalah haram untuk menikah. Bukan itu menjadi asbab dia mendapatkan harta warisan. Maka ini juga harus kita ketahui bersama jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Sekali lagi, jangan sampai kita salah memberikan porsi bagian kepada
yang berhak menerimanya. Karena sekali lagi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya pembagian harta warisan ini ya, adalah suatu hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan bahkan sampai-sampai Allah mengancam di dalam surat An-Nisa ayat ke-14 bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Tilka hududullah, itulah ketentuan batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha anhar, maka dia akan masuk ke dalam syurga yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim, kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Jadi itu ayat ke-13-nya, balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah, dia akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ke-14 Allah menjelaskan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah, maka ganjarannya juga ada 3. Ketika dia melampaui batasan ketentuan Allah, yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ini berkaitan dengan hak-hak daripada ahli waris yang ada. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, jangan sampai kita menzalimi hak saudara kita, karena pada hakikatnya ketika seseorang menzalimi hak orang lain dengan memakan harta orang lain, itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Maka ini perlu kita sadari bersama. Mudah-mudahan harta yang kita dapatkan ini menjadi harta yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita doakan juga harta yang kita dapatkan ini mampu menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.